kita sudah berada di 10 hari ketiga di bulan Ramadan. Bagaimana? Masih semangat kan puasanya? Nah, kali ini Vita Cerita bakal ngajak kamu mengunjungi Masjid Minhajus Salam. Ada cerita apakah di masjid ini? Makanya simak video ini sampai akhir ya. Masjid Minhajus Salam berada di Jalan Masjid nomor 1 Kelurahan Kauman, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Masjid dengan 2 lantai ini didirikan pada tahun 1850 oleh putra Pangeran Diponegoro, yaitu Raden Sulaiman. Saya tengah berada di Masjid Minhajus Salam di Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Masjid ini merupakan masjid yang dibangun oleh putra dari Pangeran Diponegoro. Bagaimana indahnya masjid ini, bagaimana megahnya ini, tetap di Vita Cerita. Pasca Perang Diponegoro, tepatnya pada tahun 1840, Raden Sulaiman melarikan diri bersama ibunya. Kala itu, Raden Sulaiman masih kecil. Kemudian setelah dewasa, menginjak usia 20 tahun, Raden Sulaiman mendirikan Masjid Minhajus Salam ini. Raden Sulaiman memiliki 9 anak, dan yang mewarisi tanah masjid adalah anak terakhir bernama Mukhlison. Bangunan yang kini sudah berdiri megah, dulunya bukan hanya sekedar masjid, namun merupakan markas pejuang prakemerdekaan. Hal ini tidak lepas dari peran Raden Sulaiman yang mewarisi darah pejuang. Awalnya di masjid ini ada 2 menara, selain sebagai sarana azan, juga digunakan untuk mengintai musuh, di mana saat itu di area Serengat yang saat ini sudah dibangun kantor Pegadaian, adalah markas pasukan Belanda. Masjid Minhajus Salam mempunyai ciri khas keraton, yaitu pohon kepel yang identik dengan keraton. Selain itu, juga ada pohon sawo kecik yang menandakan tempat tinggal prajurit Diponegoro. Pada tahun 1985, 2 pohon itu ditebang untuk perluasan serambi masjid. Dinding masjid didominasi warna coklat. Tiang-tiang penyangga juga berwarna senada dengan dinding masjid berlapis keramik. Terdapat 2 kubah berwarna biru yang membuat masjid ini terlihat lebih indah. Lantai masjid terbuat dari keramik berwarna putih dengan garis-garis pembatas soft. Sebuah beduk besar dengan ukiran estetik berada di serambi masjid. Masjid yang tepatnya berada di area Pasar Serengat ini mengalami renovasi beberapa kali. Pertama pada tahun 1985 dan yang kedua diperluas lagi pada tahun 1993. Untuk bangunan 2 lantai dibangun pada tahun 1998. Hingga saat ini kayu 4 soko atau tiang masjid masih asli dari Jawa Tengah. Dulunya, ada gentong di bawah soko sebagai penyangga. Selain untuk tempat ibadah sholat 5 waktu, ada beberapa aktivitas di masjid ini. Di antaranya taman pendidikan Al-Quran, serta pengajian rutin. Nah, bagaimana Ada tambahan referensi kan untuk mengenal lebih jauh sejarah bangsa kita? Besok Vita cerita apa lagi ya?
Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.